begini biasanya ada pada malu-malu nih awalnya. Tapi tadi ada yang DM, em, dia bertanya kalau cita-cita itu Om, apakah dari Tuhan atau bisa diciptakan oleh orang tuanya? Ya, cita-cita itu dari Tuhan, tapi bagaimana taunya Tuhan punya cita-cita untuk anak kita? Nah, begini. Hmm. Orang tua tidak boleh punya cita-citanya sendiri. Jadi gini, Tuhan pasti punya rencana buat anak kita. Maka saya berani mengajarkan dalam tema yang lain, misalnya merancang masa depan anak dengan akurat sesuai rencana Tuhan. Bagaimana bisa akurat sesuai rencana Tuhan? Jadi yang punya cita-cita itu Tuhan. Kenapa? Karena prinsipnya anak itu punya Tuhan, bukan punya kita. Kan dititipkan ya. Nah, sekarang kita ingin tahu gimana taunya ya Tuhan itu punya rencana apa buat anak kita. Saya kasih ilustrasi. Oke, semuanya keluarga muda, contohnya gadget paling gampang, ya kan? Saya ini merek Cina, Vivo, ya. Pegawai saya malah pakainya iPhone. Nah, saya setiap bulan masuk program live channel 12 episode per bulan, ya. Sekarang tambah lagi Makna TV, itu TV digital dari Metro TV Group. Tiap bulan 13 episode. Dan sering saya kalau program itu memang saya berbicara diselingi klip, ya, mau ke Tasmania, ke sini, kemana, selalu bikin video klip. Kameranya ini aja, layak tayang televisi. Termasuk syuting untuk saya berbicaranya, saya punya Canon, punya Sony yang digital yang harganya 150 juta, udah nggak dipakai lagi. Cukup dengan kamera ini. Jadi waktu saya beli kamera, ditanyakan sama yang jual, butuhnya buat apa? Yang penting saya bisa syuting video sambil jalan kaki, videonya stabil, ada video gimbalnya, kamera gimbalnya, supaya kalau mau bagus iPhone 25 juta, saya nggak mau merek. Yang penting fungsinya, spesifikasinya. Ada Om Cina nih, 8,5 juta, gitu. Sepertiganya, bisa dual kamera nih, syutingnya 2 kamera, harganya, waduh. Jadi saya pakai yang kameranya ada gimbalnya. Bikin video klip sambil jalan nggak masalah gitu ya. Dikombinasi pakai GoPro sambil lari nggak masalah juga. Nah, artinya waktu orang bikin kamera, dia udah tahu tujuannya untuk syuting, bikin video klip sambil jalan. Kalau Anda nggak perlu itu, nggak suka ngevlog ya nggak perlu kan, karena beda kamera ada gimbal apa enggak aja harganya sama-sama Vivo nih, yang tidak ada gimbal kameranya 4 juta, separohnya lagi. Tapi esensinya adalah sebuah tujuan berhubungan dengan spek. Waktu pembuat gadget ini menciptakan dengan spek ada gimbal kameranya, karena tujuannya untuk ngambil video sambil jalan. Jadi esensinya apa? Tujuan berhubungan dengan spek. Nah, sekarang apa tujuan hidup kita? Apa panggilan kita? Pendeta, penginjil, gembala, nabi. Apa panggilan kita? Insinyur, pabrik, dagang, marketing, pembukuan. Lihat speknya aja. Jadi tujuan hidup kita bisa lihat dari speknya kita. Speknya anak-anak. Makanya tadi saya sampaikan tadi, pakai DISC, foto karakter, terampilan dasar, MBTI, Enneagram, itu semuanya hanya alat untuk mengukur, mengetahui spek anak. Memangnya akurat? Nggak ada. Yang akurat cuma Tuhan. Tetapi kita bisa mendekati rencana Tuhan. Nah, makin banyak alat ukur untuk mengerti spek, makin akurat. Jadi pakai DISC. Anak saya nomor 1, tipenya cermat. Pakai temperamen dasar, melankolik. Cocok. Memang melankolik berarti cermat. Maka cocoknya apa? Dokter, akunting. Tapi anak saya bilang, aku nggak suka. Kalau gitu pendekatannya jangan temperamen dasar. Coba pakai personality, MBTI. Wah, begitu dikombinasi, ada irisan. Pakai kemampuan. Nah, ada lagi nanti gini, kepribadian atau pakai otak. Kalau otak berarti kemampuan. Mampu dan pribadi kan berbeda. Nanti pendekatan lagi, kalau pribadi itu lebih juga ke seneng. Orang seneng dagang, tapi tidak mampu. Nah, nanti cita-cita anak itu lebih pada yang seneng atau yang mampu. Syukur bisa dicari irisan, yang mampu dan seneng. Nah, dengan berbagai pendekatan, waktu itu anak saya udah bermuara pada 2.
konsultan bisnis atau dokter. Oke. Otaknya dari analisa otak, spek otaknya dua-duanya mampu. Kesenangannya imbang. Oke, kalau gitu coba pakai MBTI. MBTI itu Myers-Briggs Type Indicator. Anda masuk ke Google, ketik tes personality test, tes kepribadian, MBTI. Nah, itu, tapi ini hanya anak yang udah dewasa ya, yang bisa dites ya. Kalau anak kecil kan nggak buru-buru tes kepribadian. Tapi ini bicara soal jurusan anak gitu ya. Ketika udah mulai betul-betul harus diambil keputusan, kuliahnya jurusan apa? Assessment bisa ditambahkan. Nah, waktu anak saya ditambah dengan MBTI, dan itu cocoknya jadi coach. Nah, saya nggak memutuskan, tapi udah mengerucut nih, dokter atau coach bisnis. Akhirnya saya bilang begini, nak, kamu yang mengambil keputusan ya. Tapi untuk lebih berani mengambil keputusan, papa temukan kamu dengan seorang dokter yang bahagia dan seorang coach yang bahagia. Jadi saya tidak punya kecenderungan subjektif untuk mengarahkan. Kalau saya mau mengarahkan, saya temukan dokter yang tidak bahagia. Kan ada dokter nggak bahagia. Nah, jangan jadi dokter, nak, repot. Malam-malam ditelepon, nggak bisa istirahat. Itu dokter yang menderita itu ya, wajiban. Jadi saya bawa anak saya ketemu dokter yang bahagia. Waduh, dia matanya berbinar-binar. Nah, jadi dokter, orang mau mati nggak jadi gara-gara kita, istri anak ketemu bertahun-tahun kemudian masih berterima kasih, 1 bulan selamatkan 1 nyawa, 1 minggu 1 nyawa. Waduh, itu anak saya berbunga-bunga. Udah mengambil keputusan, tunggu deh gitu ya, ketemu coach dulu. Saya bikin appointment, anak saya ketemu coach bisnis. Saya bikin aturan, saya bikin appointment, atur waktu, makan malam bersama. Janji 2 jam, ngobrol 3 jam. Papa, besok aku boleh bikin appointment lagi nggak ketemu coach yang lagi. Saya tahu nih nyawanya nyambung, personality pribadinya nyambung. Akhirnya dia yang mengambil keputusan. Aku mantep Pak, nggak kedokteran, walaupun dapat beasiswa. Saya ngambil NUS untuk bisnis. Waktu itu dia sebenarnya kalau mau ngambil NTU juga dapat beasiswa, tapi nggak ada jurusan bisnis. Akhirnya dari hasil analisa ini dia mengambil keputusan bisnis. Nah, itu bisa dari hasil assessment. Dan menurut saya, yang menciptakan keunikan itu kan Tuhan. Jadi kalau kita itu mau tahu rencana Tuhan, kita tahu keunikan spesifikasi anak kita. Nah, singkat cerita ya anak saya ngambil jurusan itu, dan sampai sekarang, aduh, dia masih berterima kasih loh, Pak, aku makasih banget loh diarahkan ke jurusan yang tepat. Aku sekarang happy banget. Nah, jangan sampai kan anak kita, aduh aku nyesel deh, papaku suruh jadi ini, sekarang nggak kepake. Ini masa harus lewat ya, masa di mana orang tua, termasuk saya ini kan insinyur, saya itu kan insinyur pertanian gitu kan. Nah sekarang kerjanya banyak ngomong. Karena dulu ibu saya mengarahkan insinyur, dan dulu juga saya nggak tahu siapa diri saya. Saya nggak tahu betul loh. Maka saya senang banget tuh lagu, siapakah aku ini Tuhan. Saya dulu nggak tahu siapa diri saya. Sampai akhirnya tahun 90 saya masuk Astra. Umur saya udah 27 tahun. Saya sama Astra dilakukan assessment multi dengan berbagai pendekatan. Kamu cocok nggak entrepreneur? Tapi saya insinyur pertanian, kamu salah jurusan. Kamu masuk ke marketing, bisnis, dimulai dengan sales. Saya nggak belajar sales. Saya masih ingat kata-kata mentor saya di Astra. Kura-kura nggak perlu belajar berenang. Ditendang pasti berenang. Maksudnya, saya akan tendang kamu dalam dunia bisnis, pasti kamu bisa. Ternyata saya sukses. 3 tahun di Astra, saya keluar buka usaha sendiri. Saya buka Happy Liquid 66 cabang, saya buka IVA 220 kabupaten cabangnya. Memang saya bidangnya itu. Nah, sekarang saya nggak mau anak saya salah jurusan kayak saya. Maka anak-anak saya semuanya saya tes lengkap, udah foto karakter, DISC, sidik jari, MBTI sesuai dengan usianya, sehingga orang tua membantu anak menemukan tujuan hidupnya, menemukan speknya, menemukan dirinya, ya, dan dirinya siapa itu pasti sesuai rencana Tuhan. Dan tentu harus dikombinasi ya, membawa anak kenal Tuhan, tapi juga kenal dirinya, sehingga nanti cita-citanya itu adalah berhubungan dengan keunikan dirinya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Om. Andy ada pertanyaan berikutnya. Om mau nanya nih, kalau batasnya reward and
punishment threshold itu kayak gimana ya? Gimana ya Om? Kayak batas, what's the maximum we can go with the punishment, and maksimalnya kita bisa reward dan lain sebagainya. Yang nggak keterlaluan gitu. Ya, nggak terlaluan gitu ya. Ya, yang pasti Alkitab, firman Tuhan kan Amsal 13 ayat 24. Barang siapa mengasihi anaknya, menghajar pada waktunya. Berarti ada satuan waktu. Jadi memberikan punishment, hukuman, mendisiplin, itu ada waktunya. Nah, secara usia, waktunya itu 6-12. Jadi di bawah 6 itu harusnya belum ada punishment, karena anak pada dasarnya belum tahu. Anak hanya mengikuti apa orang tuanya bicara, gaya. Jadi harusnya orang tua dalam 0-6 tahun, orang tua seperti gembala yang memberikan teladan. Seperti gembala yang Tuhan Yesus katakan, aku gembala yang baik, aku berjalan di depan, dan domba mengikuti, domba mengenal suaraku. Artinya gembala yang seperti itu ya. Jadi orang tua menjadi gembala kepada anak, memberikan teladan, bahkan masih bisa otoriter. 6-12, anak mulai 6 tahun, otak kirinya mulai berkembang, logikanya mulai muncul. Nah, pada saat itu, anak akan bertanya, kenapa? Why? Orang tua, gembala, dan guru. Di mana orang tua menjawab, karena. Ya, apalagi kalau di Australia, di Eropa, di Amerika, di Singapura, anak memang malah diajarkan, tok. Jadi anak pasti akan ngikuti temannya yang why. Di Indonesia digampar tuh. Di luar negeri, why? Kita harus bilang karena. Terutama 6-12. Nah, itu masa di mana anak banyak bertanya. Makanya orang tua seperti guru. Nah, guru di sekolah itu juga ada yang melakukan reward and punishment. Tentu punishment-nya misalnya memberikan tugas tambahan atau mengurangi haknya. Nah, itu sebenarnya saya setuju dengan ajaran-ajaran psikologi juga yang memang misalnya tanpa menghukum dalam arti non fisik ya. Kita bisa memberikan hukuman, memang hukuman fisik itu masih bisa dimungkinkan kalau Alkitab ya. Misalnya Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan. Jadi 0-6 tahun gembala, 6-12 gembala dan guru, 12 tahun ke atas gembala, guru, dan sahabat. Lebih banyak lagi sebagai sahabat. 17 tahun kita coach atau mentor. Nah, sekarang anak itu nakal-nakalnya kan 6 tahun sebenarnya ya. Kalau 3 di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun itu bukan nakal sebenarnya. Nggak ngerti atau salah pembiasaan. Jadi kalau 0-6-nya ini sebagai gembala, memberikan teladan, pembiasaan mesbah keluarga, pembiasaan cuci tangan, pembiasaan yang benar gitu, maka sebenarnya punishment-nya akan jauh sangat berkurang. Nah, tapi seandainya harus melakukan punishment, maka kalau Amsal 15 ayat 10, didikan yang keras adalah bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan. Artinya hukuman fisik yang keras hanya apabila kesalahan itu berupa dosa. Jadi kalau kesalahannya berupa dosa, hukumannya boleh keras. Tapi kalau kesalahannya bukan dosa, tapi kecenderungan perilaku karena memang temperamen dasarnya begitu, maka sebuah kecenderungan perilaku bukan dihukum, tapi dilatih, ditrain. Orang sanguin, anak sanguin, cheerful, ceria, tapi pasti pelupa. Ketinggalan barang nggak boleh dihukum. Anak kolerik, pasti nyuruh-nyuruh adiknya, bahkan mungkin agak galak. Jangan dihukum. Karena kalau dia dihukum karena kecenderungan perilakunya, nanti dia merasa salah diciptakan. Jadi yang berupa kecenderungan perilaku itu dilatih, bukan dihukum. Nah, kalau misalnya contoh anak udah kita latih, kita ajari merapikan mainan. Lalu dia mainannya nggak dirapikan. Harus dipastikan dulu dia dilatih dengan cukup. Cukup Pak, kalau saya udah berikan teladan. Tunggu dulu. Anak lahir tanpa kamus, arti merapikan barang. Kita ajari berkali-kali. Kalau habis main, barangnya dirapikan. Supaya jelas, bagusnya dikasih teladan. Ya, tolong lihat nak ya. Nih, lihat nak nih. Mama taruh barang di tempatnya. Nah, ini namanya merapikan barang. Mengerti? Mengerti. Jelas? Jelas. Oke. Gitu. Besok dia main, selesai main dia lapor. Mah, udah selesai mainnya. Ibu lihat, nggak dirapikan. Nggak boleh dihukum. Kenapa? Dicek apa pengertian dirapikan. Jangan-jangan waktu ibu memberikan teladan, jelas, ngerti. Apa pengertiannya? Oh, begitu arti merapikan. Aku main, mama taruh. Maka ibu tanya, oke.
Makanya selesai main dia lapor, "Mah, udah selesai." Maksudnya apa? Mama suruh, mama taruh. Lalu mama lihat, ibu lihat mainannya nggak dirapikan, ibu pukul. Anak kepahitan loh. Aku salahnya apa? Aku bermain dipukulin. Karena pengertian dia merapikan itu waktu dikasih contoh teladan. Oh begitu. Oke. Makanya dia bilang oke. Udah coba makanya ini loh, gini loh, nak gini. Merapikan itu maksudnya begini ya, begini. Pegang mainannya, ya, bawa ke situ, ya, taruh, ambil lagi yang lain. Nah, itu namanya merapikan. Jelas? Jelas. Oke, tidak oke. Yang kemarin oke. Jadi anak itu kadang otaknya bukan kayak otak kita. Di bawah 5 tahun, pengertiannya bukan pengertian kita. Hati-hati menghukum. Anak kalau dihukum, dia harus tahu salahnya apa. Nah, makanya seandainya memberikan hukuman, mau pengurangan hak main game, hak makan, atau apa tugas tambahan, tugas bernyanyi, tugas apalagi, ya, apalagi pukul. Kalau menghukum sebelum matahari terbenam atau sebelum tidur lah paling tidak, ya, sebelum tidur. Paling bagus kalau ada misbah keluarga. Itu kita malam itu harus bilang, "Nah, kamu tahu tadi kenapa papa itu marah sama kamu?" Nggak tahu. Karena mainan kamu berantakin. Ya. Anak bilang, "Aku udah rapiin, tapi ada yang berantakin." Ya, bapaknya tuh yang salah tuh. Kakaknya, adiknya yang berantakin, kakaknya yang dihukum ya. Coba kalau nggak diomongin, nggak ketahuan kalau ternyata salah. Apalagi kalau bapaknya begini. Tapi memang waktu anak, "Kenapa kamu berantakin mainan?" "Papa udah bilang, tapi nggak tapi-tapian." Waduh, nggak tapi-tapian. Anak padahal mau ngasih tahu kalau yang berantakin adiknya. Nah, kalau itu berlalu begitu saja, anak kepahitan betul. Makanya untuk menghindarkan hal-hal seperti itu, kalau memberanikan diri menghukum, jangan biarkan berlalu tanpa membicarakan hal itu. Kalau esensinya itu sebenarnya dari Galatia, ya, hendaklah engkau saling mengaku dosa supaya engkau sembuh. Karena orang yang benar ketika saling mendoakan besar kuasanya. Jadi ada kata saling mendoakan dan mengaku. Nah, dalam hal esensi itu, dalam keluarga orang tua melakukan penghukuman, maka nanti harus ada mengaku dalam arti anaknya, "Iya Pak, maafkan saya, aku tadi berantakin mainan." "Oke Papa, maafkan. Papa nggak bahagia kok menghukum itu. Tapi demi kamu supaya kamu tuh tahu peraturan, ya." Kalau kita doakan, kita berkati anak-anak. Jadi anak mengaku dosa, orang tua memberkati. Tapi kalau sampai ternyata, "Kenapa tadi kamu berantakin mainan?" "Oh, bukan aku, Papa buru-buru aja menghukum aku. Oh, aku udah beresin. Tapi adik, nah, Bapak harus minta ampun sama anak." Papa harus minta ampun. Dan itu teladan kerendahan hati bahwa seorang, walaupun tadi salah ya, karena kan kita orang tua buru-buru mau berangkat kantor, ada appointment, kita udah marah duluan, anak bilang tapi kita pergi. Itu sepanjang hari anak bergumul tuh. Papa nggak adil, papa nggak mau denger, papa jahat. Nah, ini nggak boleh berlanjut sampai dia tidur dengan seperti itu. Jadi kalau menghukum, maka yang penting harus dibicarakan. Nah, sekarang batasnya mana? Sebenarnya kalau Alkitab itu kan berkata begini, kalau engkau menghukum anak, maka jangan menginginkan kematiannya. Betul-betul harus motivasinya karena kasih. Maka kalau saya ngasih tipsnya, gimana cara menghukum anak? Tipsnya adalah mulai dari ukuran yang paling kecil. Kan soalnya Amsal mengajarkan ada prinsip ukuran, kan? Didikan yang keras bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan. Jadi kalau anak itu berupa dosa, maling, nyolong, nipu, bohong, sudah dikasih tahu sama dinasihati neneknya, mukanya diludahi, nah itu kan berarti kan melawan orang tua. Nah, berupa dosa, hukumannya keras. Kalau ada hukuman yang keras, berarti ada yang tidak keras. Berarti ada sebuah esensi mengenai satuan ukuran dalam menghukum. Nah, prinsipnya adalah mulailah dari ukuran terkecil. Contoh, anaknya salah. Apakah kita harus menghukum? Kan enggak kan? Mungkin kita bisa dengan mengulangi lagi peraturan. Nah, kalau barang mainan tuh diberesin lagi gitu. Diulang-ulang sampai usia 6 tahun sampai paham. Teladan. Udah dikasih contoh, dikasih teladan, bahkan dia pernah melakukan membereskan mainan. Tapi sekarang memang dengan sengaja mainannya diberantakin. Bahkan mungkin mainannya dilempar ke muka kita. Oh, ini kurang ajar nih. Ini saatnya dihukum gitu kan. Nah, hukumannya apa? Yang paling rendah itu apa? Misalnya gini. "Hei, kamu nggak boleh melawan," gitu ya. Kita teriak, "Kamu nggak boleh melawan orang tua, itu nggak bagus."
Kita teriak begitu, anak kaget. Kenapa? Karena kita nggak pernah berteriak. Kita sehari-hari shalom, haleluya, ketawa. Kita berteriak, itu udah hukuman loh bagi si anak. Tapi jangan Bapak Ibu ini tiap hari berteriak begitu. Begitu Bapak berteriak, nada dering sehari-hari. Jadi kalau kita jarang berteriak, teriak itu hukuman. Saya pernah tuh, gitar itu nggak pada tempatnya. Saya teriak. Siapa nih taruh gitar di sini nih? Siapa taruh gitar di sini? Tapi berteriak. Saya tidak menyebut nama karena memang saya tidak tahu yang menaruh. Anak saya nomor 1 melankolik, hatinya lembut banget. Masuk kamar nangis. Apalagi kalau saya sebut namanya. Saya nggak sebut nama karena saya nggak tahu. Saya hanya berkata siapa. Lalu istri saya masuk kamar. Kenapa kamu nangis? Papa marah ya. Tapi ya kenapa kamu nangis? Karena aku yang naruh nggak pada tempatnya. Wah, ada anak yang dengan diteriakin aja nangis. Anak saya nomor 2 pragmatik. Nah, jadi kadang-kadang juga ukurannya tergantung si anak. Anak saya nomor 2 pragmatik. Cueknya minta ampun. Nggak bikin PR. Sama gurunya dihukum, yang nggak bikin PR maju ke depan. Ini bukan orang tua anak ya, tapi di sekolah. Sama gurunya dihukum, yang nggak bikin PR maju ke depan. Dia maju ke depan dengan wajah tanpa bersalah. Dia yakin dosanya sudah diampuni, kalau mati masuk surga. Senyum tanpa rasa berdosa. Itu anak. Ulangan pernah dapat 2,5, 3,0. Wajahnya penuh damai sejahtera, makan enak, tidur pulas. Dimarahi sama istri saya. Dimarahi itu ya wajahnya tenang. Tidak ada air mata. Tenangnya minta ampun. Jadi saya marah pun, saya pernah marah. Bena, kamu anak papa laki-laki satu-satunya. Nilai 2,5, 3,6. Kalau besar menjadi apa? Gitu kan. Saya jarang teriak, saya jarang marah. Saya marah waktu itu teriak. Besar menjadi apa? Tetap aja senyum. Mau jadi pendeta. Dia mau jadi pendeta. Rajin berdoa, rajin saat teduh. Matematika ada nggak dikerjain, mungkin dia belum ngerti kalau pendeta juga butuh matematika ya, penghitung kolektor gitu kan. Jadi, itu anak dimarahi kada efeknya. Waktu itu saya belajar, gimana ya anak pragmatik ya, dimarahi, dihukum, dikurung di kamar, tidur. Saya kurung di gudang, makan apuket di gudang. Saya kurung di kamar mandi, main air. Dia tutup pintu dari dalam kamar mandi, dia main air. Malah akhirnya kita yang bilang, Ben, tolong Ben, bukain pintunya, airnya jangan dibukain terus. Siapa menghukum siapa? Jadi malah anak saya menghukum kita dengan buka keran air. Tagihannya banyak. Jadi itu dihukum. Baru saya ngerti, oh waktu saya belajar lebih dalam mengenai menghukum anak sesuai dengan keunikannya. Jadi anak pragmatik itu sebenarnya nggak butuh hukuman. Karena percuma menghukum anak pragmatik. Kayak marahi patung. Tapi anak pragmatik itu butuh drive, butuh dorongan, butuh motivasi. Jadi boleh sih sekali-sekali, tapi kayak nggak ada gunanya menghukum anak pragmatik itu. Ya, jangankan menghukum. Anda punya suami atau istri pragmatik juga dimarahi juga cuek. Jadi berbicara sama orang pragmatik itu bisa darah tinggi, bisa muntah darah, bisa stres, bisa stroke sebenarnya. Kayak ngomong sama patung gitu. Tapi ketika kita mengerti permasalahannya, ternyata pendekatan anak pragmatik itu memang sedikit berbeda, terutama bagaimana memotivasi. Hukuman sekali-sekali boleh. Anak kolerik yang bisa dihukum dengan lebih keras, tapi lebih baik sebenarnya anak kolerik itu aturannya yang jelas. Ya, aturan termasuk reward and punishment jelas, dia siap untuk menghadapi hukuman. Melankolik yang hati-hati dengan perkataan. Karena anak melankolik itu perasaannya lembut, seperti anak saya nomor 1, saya teriak aja dia udah nangis. Nah, anak melankolik terutama jangan dihukum dengan kalimat negatif. Kamu tuh anak yang mama tuh menyesal melahirkan kamu. Waduh, itu bertahun-tahun dia bisa ingat itu. Jadi nggak hukum fisik ya, dengan perkataan. Tapi anak yang telinganya peka, selain anak melankolik juga anak auditory. Jadi orang auditory itu telinganya peka dengan nada. Nah itu akan mudah terluka hatinya. Jadi mungkin dia katakanlah dihukum fisik masih bisa terima, tapi kalau dengan perkataan, maka dia akan lebih bisa terluka. Dan itu karena memorinya bagus, terlukanya bisa bertahun-tahun. Nanti ada masalah perilaku remaja gitu, psikolog gali gitu, ternyata waktu kecil sering dikata-katai negatif. Wah, kebongkar menyebabkan luka karena kalimat yang negatif. Jadi rambu-rambunya adalah kalau harus pakai hukuman fisik, mulai dari hukuman yang terendah, paling bagus pengurangan hak atau penambahan kewajiban.
Kalau menggunakan kalimat, maka jangan menggunakan kalimat negatif. Itu ya sebenarnya. Ya. Jadi misalnya kita mau pakai hukumannya sebuah kata teriakan gitu. Yang penting nggak kalimat negatif. Kalimat negatif itu, kamu tuh anak bodoh, malas kamu. Tapi gini, kamu anak pandai. Kalau kamu rajin, pasti kamu pintar. Kamu tuh harus belajar. Kalau kamu rajin, pasti kamu pintar. Ben, kamu tuh pintar, Ben. Tapi nilaimu jelek. Jadi anak saya nomor 2 itu pernah hampir nggak naik kelas. Yang tadi yang dimarahi percuma gitu ya, 2,0, 3,5. Kamu tuh pintar, Ben. Tapi nilaimu jelek karena kamu nggak rajin. Gitu. Jadi kamu pintar. Jangan kamu tuh bodoh. Nah itu kan itu label ya. Nah ini yang tidak boleh. Jadi rambu-rambunya ukurannya dari terkecil, tidak boleh label negatif. Ya, silakan.